Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Channel Majelis Zikir Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah Nusantara MDZ TNKN wilayah atau cabang ya. Judul yang kita angkat kali ini adalah menghadapi relativitas dan pembelajaran dari setan. Oke, sebelum memulai kajian kami ucapkan selamat untuk Anda yang sudah menemukan channel ini. Karena kenapa? Karena channel ini hanya untuk Anda yang dalam pencarian jalan pulang menuju Tuhan. Baik, mari kita mulai. Simak dengan hati ya. Selera, status quo. Merasa benar, hebat, menang sendiri, baik sendiri, menyalahkan yang lain. Tapi jomplang, maka akan menuankan dirinya ya. Tapi kalau ilmu mutlak, diri kita itu nol dan biasa-biasa saja. Tidak hebat, tidak keramat, tidak kaya. Bahkan kita pun dilihat orang yang kere, dilihat orang yang gagal, dilihat orang jelek, dilihat orang ini dan itu. Tapi jejak di dunianya membekas dengan kebaikan-kebaikannya ya. Rasulullah itu pun, dia disebut orang gila, dianggap kere, dianggap enggak tokoh, enggak berpangkat, enggak keramat, yang biasa-biasa saja ya. Semua Rasulullah, bahkan diolok-olok, dibenci, diusir, dimusuhi, diperangi. Sedangkan maunya mereka, itu Rasulullah itu seorang yang keramat, sakti, kaya berpangkat, tokoh panutan. Sesuai dengan selera mereka itu relatif. Jadi kalau di surau ada benturan-benturan, ada yang menjengkelkan, ada yang negatif, ada neraka, ada setan, ada iblis itu. Wah, jipi. Dan Tuhan gak menghilangkan itu. Kalau Tuhan mau dihilangkanlah iblis, setan, dan neraka. Jadi relatif dan Tuhan tidak relatif, maka wajib ada surga neraka, iblis dan Rasulullah, malaikat dan setan. Dan artinya jangan mimpi kita berproses yang baik-baik saja, enak-enak saja di surau. Ingat kata ayahanda guru kita ya, kita ini akan dibentur-benturkan, tinggal antara kita ini kuat atau tidak ya. Kuncinya cuman maju, jalan, hadapi, dan gak usah berpikir, apalagi pamrih. Kalau kita mencari yang cocok, aku nggak cocok sama itu. Berarti kita memilih jatuh ke relatif status quo. Kalau saran saya, cocok nggak cocok, lewati saja. Itu masalah kita sendiri. Berarti kita masih gagal. Makanya kata Profesor Kadirun Yahya yang sering saya sampaikan dulu. Suatu saat kalian akan berterima kasih kepada setan. Karena dia pun termasuk salah satu gurumu. Kita mengenal Tuhan itu pasti melewati setan. Karena di balik malaikat dan setan, disitulah Allah. Di balik Rasulullah dan iblis, disitulah Allah. Kalau kita berharap tidak ketemu setan dan iblis, kita enggak mungkin ketemu Allah. Silahkan dicari pidatonya Profesor karena itu ada ya. Barulah kita akan kenal Allah. Sebelum masuk surga sesungguhnya kita akan melewati setan, iblis, dan neraka. Makanya di dalam hadis, tidak satu pun yang tidak lewat neraka. Berikut ini salah satu hadis yang menjelaskan bahwa ada orang yang beriman yang sebelum masuk surga, ia masuk neraka lebih dahulu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia bersabda, penghuni surga akan masuk surga dan penghuni neraka akan masuk neraka. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan, keluarkan dari neraka orang-orang yang dalam hatinya ada iman seberat biji sawi. Maka dikeluarkanlah mereka dari neraka yang warna badannya benar-benar hitam. Lalu dimasukkan ke dalam sungai hidup atau sungai kehidupan. Lalu tumbuhlah mereka seperti biji yang tumbuh setelah air bah. Adakah engkau tidak melihatnya? Sesungguhnya ia keluar berwarna kuning yang melilit. HR Al-Bukhari dan Muslim. Dan banyak hadis yang lain yang senada. Dan sama artinya dengan hadis di atas. Baca Al-Lu'lu' wal Marjan. Hadis nomor 118, 119, 120, dan sebagainya. Jadi, jangan mimpi kita maunya malaikat saja tanpa lewat setan. Maunya Rasulullah saja tanpa lewat iblis. Maunya surga saja tanpa lewat neraka. Ingat ya, betul atau enggak? Untuk ke surga, wajib lewat neraka. Bahkan tidak seorang pun manusia yang tidak lewat neraka.
Jadi jangan mimpi surau itu. Baik semua, cocok semua, seleranya cocok dengan dapuranmu sendiri. Ya, Tuhan saja memelihara iblis. Ya, Tuhan saja memelihara setan. Tuhan saja menyiapkan neraka. Maka surau pun, YIGB, menyiapkan neraka, iblis, dan setan. Biar kita ketemu mutlaknya Tuhan itu sendiri. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ya, apakah Anda akan terus maju jalan dan hadapi? Ataukah Anda berhenti sampai di sini? Ataukah berbalik ke belakang mundur? Ataukah menghindar mencari jalan lain? Whatever, ya. Dan itu up to you. Atau terserah Anda. Antum masing-masing, ya. Antum masing-masing seperti si kulit bunga melati, ya. Antum-antuma, untumu, seperti gigi, ya. Ana aneh, ente onta, ya. Itulah, ya, karena nggak nyambung, ya. Demikian, ya. Yang penting prinsipnya menangkan lawan dirimu sendiri. Jangan tertipu dengan pandangan mata. Kalau ada orang menjengkelkan, itu wajib ada. Karena ini bukan ilmu relatif seperti gambarannya anak-anak, ya. Ini bukan relatif status quo, tapi ini ilmu mutlak. Tuhan saja nggak menghilangkan iblis, ya. Tuhan saja tidak menghilangkan iblis, ya. Tuhan saja menguji manusia beriman, ya. Ingat, ya, kalau manusia yang dicintai Tuhan itu apa? Dikasih yang enak-enak itu relatif. Makanya bertambah iman lewat ujian, lewat setan, lewat iblis, dan lewat neraka ini mutlak, ya. Sekali lagi, selamat buat semuanya yang telah belajar di sini. Selamat Anda pun akan dibentur, benturkan dibentuk, bentukan, ya. Ditabrak-tabrakan, ya. Ditabrakan antara Anda kuat bertahan maju, ataukah maju mundur, cantik seperti Syahrini, ya. Nggak nyambung, tapi disambung-sambungkan, ya. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan. Wajib ada benturan-benturan yang ini membentuk kita semua. Seperti yang disampaikan Ayahanda Guru, batu yang turun dari gunung membulat karena menggelinding dan dibentur-benturkan. Demikian analog contoh gambaran akan kita semua. Saya Grand Profesor Samorano pun dianggap orang kere, jembret, melet, mentret, dan sebagainya. Whatever, ya, nggak masalah. Karena ini bukan ilmu status, ya. Tapi nyatanya jejak yang ditinggalkan adalah jejak progres kebaikan dan berkembang pesat. Daripada orang yang sibuk merasa benar, relatif status quo. Menyalah-nyalahkan orang, menilai orang, tapi jalan di tempat bahkan relatif mundur. Alon-alon, ya, mundur, ya. Apa aja nggak bisa, ya, nggak berkembang, rumusnya nggak jadi, apa-apa gagal. Ya mending kite-kite. Biasa-biasa saja, tapi berkembang pesat. Gak hebat, tapi membekas. Dan berkembang di mana-mana. Gak sombong lo, ya. Karena ini kenyataan, bro. Salam damai, salam sejahtera, salam untuk semua saudaraku lintas agama. Ini tentang praktek metodologi Qodim Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah Nusantara. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.